Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngoprek Semesta. Kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal guru P3K PKWU part yang kedua. Video ini merupakan lanjutan dari video yang pertama, karena banyak permintaan juga dari Bapak Ibu yang meminta untuk pembahasan soalnya lebih banyak. Jadi saya membuat video yang kedua ini. Kemudian ada juga yang nanya bahwa apakah bisa guru dari fisika, kemudian kimia, biologi, dan juga ekonomi mengampu mata pelajaran PKWU. Nah, berdasarkan surat edaran yang sudah saya bahas di video sebelumnya, bahwa guru-guru tersebut itu adalah linear dengan guru PKWU. Baik, biar tidak lama, kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Soal nomor 21. Nah, soal 21 ini merupakan soal lanjutan karena di video yang pertama ini, di video pertama yang lalu itu soalnya ada 20 soal, jadi ini dilanjutkan ke soal nomor 21 ya. Baik, yang menjadi tujuan dasar pijak kependidikan pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan adalah A. Agar menumbuhkan kepekaan terhadap kearifan lokal, perkembangan teknologi, dan terbangunnya jiwa kewirausahaan, atau yang B, agar menumbuhkan sikap tidak peka. Kemudian yang C, menumbuhkan kepekaan tapi jiwanya konsumtif. Kalau yang D, agar menumbuhkan kepekaan terhadap produk luar negeri. Kalau yang E, agar menumbuhkan kepekaan tetapi jiwanya jiwa ketergantungan. Nah, yang paling tepat itu adalah yang A, karena pernyataan nomor B, C, D, dan E itu mengarah ke yang negatif ya. Sedangkan yang A itu lebih positif karena lebih kepada kearifan lokal dan jiwanya juga jiwa kewirausahaan. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 22. Penataan konten mata pelajaran prakarya disusun mengikuti arus serta berpijak pada perkembangan iptek, serta mendasarkan pada apa? Apakah budaya nasional, kesenian daerah, budaya lokal, budaya internasional, atau budaya nenek moyang? Seperti yang sudah di soal nomor 21, bahwa kewirausahaan itu lebih mengarah, tujuannya itu lebih mengarah kepada budaya lokalnya ya. Jadi jawaban yang tepatnya adalah budaya lokal. Soal nomor 23. Pada pembelajaran mata pelajaran pendidikan prakarya, pada kegiatan kurikuler adalah memfasilitasi peserta didik mengembangkan diri dengan kecakapan hidup. Nah, kecakapan hidup ini dalam istilah bahasa Inggris itu disebut seperti apa? Apakah education to life, atau education for life, atau life to education, atau life for education, atau life education? Jawaban yang tepatnya adalah yang B ya, education for life. Kita lanjutkan ke soal nomor 24. Nah, wirausaha yang berhasil dapat diukur dari kemampuannya yang tersebut di bawah ini, kecuali. Jadi, seorang wirausaha itu dapat diukur berhasil atau tidaknya ketika dia sudah melakukan atau menunjukkan kemampuannya dari segi apa. Nah, tapi kecuali apakah kreativitas, inovasi, menerobos pasar, atau meniru. Jadi yang kecualinya itu adalah meniru ya. Untuk soal nomor 24 jawabannya D. Soal nomor 25. Di bawah ini yang bukan termasuk sikap mental seorang wirausaha adalah apakah mengambil resiko dalam pengorganisasian dan pengelolaan bisnis, kemudian yang B, keberanian untuk membuka bisnis baru, atau yang C, mengejar peluang bisnis, atau yang D, meminjam modal ke bank. Nah, ini jiwa seorang, sikap mental seorang wirausaha itu dia tidak pernah meminjam modal ke bank atau diusahakan untuk tidak meminjam modal ke bank. Jawaban yang tepatnya adalah D ya. Soal nomor 26, kata wirausaha diturunkan dari bahasa asing. Dari negara mana nih? Apakah Belanda, Inggris, Prancis, Yunani, atau Cina? Jadi jawaban yang tepatnya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal nomor 27. Konten mata pelajaran prakarya juga memperhatikan wawasan pasar dengan mendasarkan pada prinsip pendidikan dan latihan diklat. Hal ini sesuai dengan harapan
instruksi Presiden nomor berapa? Apakah nomor 6, nomor 7, nomor 8, 9, atau 10 tahun 2009? Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif ya. Soal nomor 28. Langkah terakhir untuk mengetahui usaha kita mengalami keuntungan atau rugi, diteruskan atau berhenti setelah dilakukan apa? Apakah sasaran, strategi, evaluasi draft usaha, atau tujuan? Ini sangat jelas sekali. Jadi dalam menentukan usaha kita itu mengalami keuntungan atau kerugian, atau diteruskan, atau juga berhenti, itu berdasarkan evaluasi. Ya, jadi jawabannya adalah evaluasi. Soal nomor 29. Suatu kegiatan usaha mengenalkan barang hasil produksi kerajinan pada masyarakat luas disebut apa? Apakah proposal, publikasi, evaluasi, pembukuan, atau biaya produksi? Ini jelas karena mengenalkan usaha atau mengenalkan barang berarti itu sistemnya promosi, atau dengan kata lain ada istilah publikasi. Jadi jawaban yang tepatnya adalah publikasi. Soal nomor 30. Dengan adanya sebuah proposal usaha, pihak manajemen usaha kerajinan akan memperoleh masukan yang dapat menjadi pertimbangan untuk apa? Apakah menambahkan kapasitas produksi, perluasan usaha, mengalahkan saingan usaha, atau D. menambah jenis produksi, atau E. pembukuan cabang baru. Jadi kita membuat proposal itu untuk mempertimbangkan hal apa? Ya jelas ya, untuk perluasan usaha. Kalau kita mempunyai proposal, mengajukan proposal, tujuannya ya jelas untuk mempertimbangkan apakah bisa melakukan perluasan usaha atau membuka cabang baru misalkan ya. Soal nomor 31. Dalam pengelolaan sumber daya usaha kerajinan, faktor yang paling menentukan ialah manusianya, materinya, metode, atau uang, atau mesin. Ini jelas sekali ya, untuk mengelola sumber daya usaha itu ya jelas kitanya sendiri, yaitu manusia. Jawabannya adalah manusia. Sehebat apapun mesinnya, secanggih apapun mesinnya, kemudian uangnya banyak, metodenya hebat, materinya juga banyak, tetapi kalau sumber daya manusianya kurang, maka ya kita nggak bisa, atau usaha itu akan mengalami kebangkrutan atau bahkan bisa hilang ya, atau kerugian. Jadi dalam mengelola sumber daya usaha, kitanya, sumber daya manusianya harus hebat juga gitu. Soal nomor 32. Teknologi yang memanfaatkan panas yang ada dalam lapisan bagian dalam bumi untuk digunakan dalam penyediaan energi listrik dilakukan dengan cara apa? Apakah geoelektrik, geopower, geothermal, atau geologi, atau biomasa? Karena ini memanfaatkan panas dalam bumi. Nah, istilah panas dalam bumi ini biasa kita sebut dengan geothermal. Jadi jawaban nomor 32 ini adalah geothermal. Soal nomor 33. Seorang ahli mengatakan bahwa wirausaha itu adalah seseorang yang memperoleh peluang dan menciptakan organisasi untuk mengejarnya. Nah, ini menurut siapa? Apakah Bigrave, Jimmerer, Scarborough, atau Shah, atau Rudolph? Yang benarnya adalah Bigrave ya. Jadi jawaban yang soal 33 ini adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal nomor 34. Limbah yang berasal dari rumah tangga, kemudian pasar, restoran, dan pemukiman penduduk lain itu disebut limbah apa? Apakah pertanian, domestik, industri, pabrik, kimia? Jadi kalau limbahnya berasal dari rumah tangga, pasar, kemudian restoran, dan pemukiman itu biasa disebut dengan limbah domestik ya. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 35. Nah, pernyataan yang tidak benar tentang limbah bangun ruang adalah limbah bangun ruang nih. Limbah bangun ruang merupakan limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3. Kemudian yang B, bahan limbah bangun ruang memiliki volume dan keruangan, atau C, bahan limbah bangun ruang dapat berdiri. Yang D, limbah bangun ruang hanya berbentuk bangun yang beraturan. Kemudian yang E, limbah bangun ruang dapat dimanfaatkan menjadi benda yang memiliki nilai estetika dan nilai jual. Jawaban yang tepatnya adalah yang D.
Limbah bangun ruang itu yang hanya berbentuk bangun yang beraturan. Nggak semua bangun ruang itu berbentuk beraturan ya. Jadi ada juga yang tidak beraturan tetapi itu disebut juga dengan bangun ruang. Jadi ciri-ciri limbah bangun ruang itu memiliki bangun berdimensi 3, kemudian memiliki volume dan keruangan, kemudian dapat berdiri sendiri, dapat berdiri, kemudian dimanfaatkan menjadi benda yang bernilai estetik dan berharga jual tinggi biasanya ya. Kemudian 36, berikut yang termasuk limbah bangun ruang nih. Tadi kan kita nggak tahu nih bangun ruang itu seperti apa. Yang termasuk limbah bangun ruang ini seperti apa sih? Nah, ada pecahan kaca, apakah plastik, apakah limbah botol, apakah kertas, atau logam. Yang tepatnya adalah limbah botol ya. Limbah botol ini merupakan limbah bangun ruang. Kemudian soal nomor 37, analisis SWOT atau SWOT dalam usaha bertujuan untuk, ingat kalau S-nya itu kan analisis SWOT ya, S-nya itu adalah strength, artinya kekuatan, kemudian W-nya itu adalah weakness, artinya kelemahan, kemudian O-nya itu opportunity alias peluang, kalau yang T-nya itu adalah threat atau ancaman ya. Jadi analisis SWOT ini bertujuan untuk mengetahui peluang, kekuatan, dan kelemahan serta ancaman dari sebuah usaha. Ini penting sekali ya diterapkan ketika kita ingin menjadi seorang wirausahawan. Soal nomor 38. Berikut ini adalah manfaat organisasi bagi seorang wirausaha. Seorang wirausaha kalau misalkan mengikuti organisasi, manfaatnya itu apa? Tapi ini kecuali mempertegas hubungan dengan para karyawan, apakah menciptakan hubungan antar karyawan, atau yang C mengetahui tentang tugas yang akan dijalankan, mengorganisir kekuatan dan kelemahan dalam usahanya, atau yang E mengetahui kepada siapa karyawan harus bertanggung jawab. Jawaban yang tepatnya adalah yang D. Mengorganisasi kekuatan dan kelemahan dalam usahanya itu bukan manfaat dari organisasi bagi seorang wirausaha. Soal nomor 39. Surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa itu adalah apakah SITU atau SIUP, SIUP atau NPWP atau NRP atau akta pendirian usaha. Yang tepatnya adalah SIUP ya. SIUP ini adalah surat izin usaha perdagangan. Kemudian soal nomor 40. Elemen-elemen penting yang menjadi sasaran atau target sebuah promosi adalah pembentukan merek atau branding, kemudian B, layanan konsumen seperti komunikasi dan pemberian informasi, atau yang C, menciptakan kesetiaan pelanggan. Jawaban A dan B benar atau jawaban A, B, dan C benar? Jawaban yang tepatnya adalah yang E. Jadi elemen penting yang menjadi sasaran sebuah promosi itu harus memperhatikan pembentukan mereknya seperti apa. Kemudian layanan konsumen kepada pelanggan seperti komunikasi yang baik itu seperti apa. Kemudian menciptakan kesetiaan pelanggan juga harus dijaga ya. Jadi jawaban yang benarnya adalah jawaban A, B, dan C. Soal nomor 41. Nah, ini kembali ke limbah ruang ya, limbah bangun ruang. Contoh hasil limbah berbentuk bangun ruang yang berasal dari daerah pegunungan adalah tempurung kelapa, sabut kelapa, tulang ikan. Atau yang B, biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian. Atau yang C, kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik. Atau yang D, botol plastik, kemasan kaleng, atau botol kaca. Yang E, bunga kering, cangkang, kerang laut, kemasan kaleng. Kalau kita lihat, ini botol plastik, kemasan kaleng, botol kaca, itu juga termasuk bangun ruang, tapi dipertegas yang berasal dari daerah pegunungan. Daerah pegunungan itu ya, ini yang tepat, yang B ya, biji-bijian kering, bentuknya kan bulat ya, dia bangun ruang juga, buah-buahan kering, kulit durian, itu juga termasuk ke dalam contoh limbah bangun ruang.
yang berasal dari pegunungan. Soal nomor 42. Cara yang paling efektif dan murah dalam memasarkan produk di zaman ini adalah pamflet, brosur, mengikuti bazar, media sosial, atau website. Kalau zaman dulu sih website agak baik ya. Tapi kalau zaman sekarang banyak orang yang menggunakan media sosial. Jadi jawaban yang paling efektif dan murah itu adalah di media sosial. Jawaban nomor 42 itu adalah yang D. Soal nomor 43. Produk bidang konversi energi yang dapat dikembangkan terutama di daerah kawasan pesisir dengan memanfaatkan pergerakan udara. Ini kata kuncinya, daerah pesisir memanfaatkan pergerakan udara, otomatis kaitannya dengan angin. Ya udah, jawaban yang tepatnya adalah turbin angin ya. Soal nomor 44. Energi hidro dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik alternatif selain bahan bakar fosil. Namun, pembangkit listrik hidro ini memiliki kekurangan. Salah satu yang terpenting adalah apakah biayanya yang mahal, pembuatan yang rumit, debit air dari lingkungan yang harus dijaga, atau perawatan yang sulit, atau pengoperasian alat yang rumit. Jawaban yang tepatnya itu debit airnya harus dijaga ya. Jadi dari lingkungannya sendiri, dari airnya itu sendiri, itu harus dijaga. Debit airnya harus dijaga, nggak boleh berkurang gitu. Soal nomor 45. Biogas merupakan salah satu penghasil energi terbarukan yang berasal dari tumbuhan, kotoran hewan atau manusia, sampah organik, panas bumi, reaksi sinar matahari. Ini karena biogas yang berasal dari makhluk hidup, berarti ya makhluk hidup itu ya kotoran hewan atau manusia. Kita lanjutkan ke soal nomor 46. Produk rekayasa konversi energi memiliki manfaat sebagai berikut ini kecuali A. Membantu meningkatkan kemandirian dari ketergantungan terhadap energi fosil, mengurangi emisi karbon dioksida, mensejahterakan masyarakat di daerah terpencil dengan ketersediaan pembangkit listrik terbarukan, atau menyelamatkan lingkungan dan mengatasi dampak buruk bahan bakar fosil. Kemudian yang E, mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia dan menggantinya dengan tenaga mesin. Jawaban yang tepatnya adalah yang E ya. Jadi produk rekayasa konversi energi ini memiliki manfaat buat kehidupan kita, tapi nggak mengurangi juga penggunaan tenaga kerja manusia dengan digantikan oleh mesin. Nggak bisa ya. Jadi jawaban soal 46 ini jawabannya adalah yang E. 47. Keahlian dan kepercayaan dari orang lain merupakan hal-hal yang termasuk dalam jenis modal apa nih? Kepercayaan dari orang lain itu ya jelas dari abstrak ya, nggak kelihatan gitu. Modalnya nggak nyata, nggak sendiri, pinjaman juga nggak mungkin, lancar juga nggak ya, jadi modal abstrak. Soal 48. Contoh barang-barang atau alat yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi adalah, jadi kalau udah diproduksi kemudian dipakai langsung habis, barang-barangnya itu apa? Contohnya, apakah warung, apakah alat masak, kendaraan, bahan makanan, atau yang jelas ya, yang sekali pakai itu adalah bahan makanan. Jawabannya adalah yang D. Soal 49. Keahlian yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam memimpin usaha makanan internasional tersebut: managerial skill, technological skill, organization skill, marketing skill, atau selling skill. Ya jelas managerial skill, karena untuk memimpin usaha makanan internasional itu kita harus memiliki kemampuan manajerial. Soal terakhir yaitu soal nomor 50. Air terjun yang memutarkan turbin untuk menghasilkan listrik termasuk ke dalam konversi air ke mekanik, konversi air ke angin, konversi air ke panas, konversi air ke otot, atau konversi air ke uap. Jadi untuk menggerakkan turbin ini, karena bahasanya menggerakkan, karena turbin juga digerakkan oleh air terjun, kemudian untuk menghasilkan listrik dan terjadilah pergerakan, maka di situ ada energinya, energi mekanik.
Ya, energi mekanik itu hasil penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik. Makanya jawaban yang tepatnya adalah mengkonversikan air ke energinya mekanik gitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata dalam menjawab berbagai soal yang sudah saya tampilkan. Soal totalnya ada 50 soal dengan video yang pertama. Jika Bapak Ibu tidak setuju dengan hasil atau jawaban yang sudah saya buat, silakan langsung aja komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.